Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang manajemen kas dan sekuritas yang akan diperjualbelikan. Nah, sebelum masuk ke penjelasan, kita perkenalan dulu yuk. Nah, yang pertama ada Ferry Hamdayani. Selanjutnya ada Octavia Natasha. Kemudian ada Siti Inges Putriani. Ada Niputu Oktarianti. Dan yang terakhir ada Wahidatul Mumtazah. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu kas? Apa sih kas itu? Secara umum, kas merupakan aset paling tidak produktif dibandingkan aset lainnya. Karena ditinjau dari sisi produktivitas, memegang aset seminimal mungkin merupakan pilihan yang baik untuk perusahaan. Kas adalah seluruh uang tunai yang ada di tangan dan dana yang ada di bank dalam berbagai bentuk. Kas berfungsi sebagai alat tukar yang memungkinkan manajemen menjalankan berbagai kegiatan usahanya. Surat berharga adalah bentuk penanaman dana perusahaan dalam jangka waktu pendek yang bersifat sementara. Sehingga apabila perusahaan membutuhkan kas, maka surat berharga akan dijual dan hasilnya dapat digunakan untuk membiayai keoperasional perusahaan. Sebelum masuk ke materi lebih jauh, apakah teman-teman tahu kas memiliki beberapa motif? Yang pertama ada motif transaksi, yang kedua ada motif berjaga-jaga, dan yang terakhir ada motif spekulasi. Udah kan? Udah kan itu aja? Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya. 1. Motif transaksi. Kas diperlukan untuk memenuhi kebutuhan transaksi perusahaan dari penjualan, yang berarti perusahaan menerima kas. Perusahaan harus membayar gaji pegawai, membeli bahan mentah, dan membayar utang dagang. Kas keluar dan kas masuk tidak selalu tersinkronisasi. Jika kas keluar lebih dari kas masuk, perusahaan akan menghadapi masalah likuiditas. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Berjaga-jaga menghadapi ketidakpastian di masa mendatang, contohnya membayar kebutuhan mendadak. Alternatif lain, memperoleh pinjaman standby loan atau line of credit atau rekening koran. Tetapi ini ada biaya komitmen meski uang tidak terpakai. Yang ketiga, motif spekulasi. Contohnya, memanfaatkan peluang yang ada, seperti penurunan tiba-tiba harga bahan baku. Selanjutnya, bagian ketiga dari mempercepat penerimaan kas yaitu pemusatan kegiatan perbankan. Yang pertama, peningkatan pengendalian atas arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan. 2. Mengurangi saldo yang tidak terpakai. 3. Memungkinkan investasi yang lebih efektif. Selanjutnya, layanan terpusat untuk mentransfer dana. Yang pertama, depository transfer check. Yang kedua, giro transfer elektronik melalui ACH. Memperlambat pengeluaran kas. Yang pertama, memainkan ambangan. Yang kedua, pengendalian pengeluaran menjadi payable through draft atau PTD. Yang kedua, pengeluaran gaji dan dividen. Yang ketiga, rekening saldo nol. Selanjutnya, pengeluaran jarak jauh dan terkendali. E-commerce. E-commerce adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis. E-commerce atau yang biasa disebut juga dengan istilah e-com atau e-merce atau EC merupakan pertukaran bisnis yang rutin dengan menggunakan transmisi elektronik data interchange atau EDI, terutama mengenai bagaimana EDI berhubungan dengan penagihan dan pengeluaran perusahaan. Electronic Data Interchange, yaitu perpindahan data bisnis secara elektronik dalam format terstruktur yang dapat dibaca oleh komputer.
Electronic Funds Transfer atau EFT, yaitu perpindahan informasi secara elektronik antara dua lembaga penyimpanan yang menghasilkan transfer nilai uang. EFT dalam domestik meliputi transfer automate, clearing house atau ACH, dan transfer kawat. Secara internasional, EFT dapat melibatkan berbagai perintah dan transfer melalui World Wide Interbank Financial Telecommunication atau SWIFT dan Clearing House Interbank Payment System atau CHIPS. Biaya dan manfaat e-commerce. Yang pertama, dapat meningkatkan market exposure atau pangsa pasar transaksi online yang membuat semua orang di seluruh dunia dapat memesan dan membeli produk yang dijual hanya dengan melalui media komputer dan tidak terbatas jarak dan waktu. Yang kedua, menurunkan biaya operasional atau operating cost. Transaksi e-commerce adalah transaksi yang sebagian besar operasionalnya diprogramkan di dalam komputer sehingga biaya-biaya seperti showroom, beban gaji yang berlebihan, dan lain-lain tidak perlu terjadi. Yang ketiga, melebarkan jangkauan atau global reach, yaitu transaksi online yang dapat diakses oleh semua orang di dunia tidak terbatas tempat dan waktu karena semua orang dapat mengaksesnya hanya dengan menggunakan media perantara komputer. Selanjutnya ada outsourcing. Outsourcing adalah kegiatan melakukan subkontrak atas operasi bisnis tertentu ke perusahaan luar sebagai ganti melakukannya sendiri. Di antaranya ada yang pertama Lockbox, dan yang kedua ada Business Process Outsourcing atau BPO. Selanjutnya saya akan membahas tentang saldo kas minimal. Kebanyakan perusahaan menentukan tingkat target saldo kas minimal. Perusahaan tidak ingin menahan saldo kas berlebih karena dana dari kas yang berlebih dapat digunakan perusahaan untuk melakukan investasi dari sekuritas yang dapat diperjualbelikan dan mempunyai tingkat bunga yang tinggi. Oleh karenanya, perusahaan harus dapat menentukan tingkat optimalisasi kas. Tingkat optimalisasi kas harus lebih besar dari yang pertama, saldo transaksi yang dibutuhkan ketika manajemen kas efisien, atau yang kedua ada persyaratan saldo minimal bank tempat perusahaan memiliki rekening simpanan. Selanjutnya, jumlah minimal untuk saldo dan biaya menentukan tingkat minimum saldo kas tergantung pada persyaratan saldo minimum yang ditentukan oleh pihak bank. Persyaratan yang ditujukan bagi perusahaan adalah untuk mempertahankan sejumlah simpanan guna membayar bank atas layanan yang diberikan berdasarkan profitabilitas rekening perusahaan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan seharusnya membandingkan dan berusaha menemukan bank yang mensyaratkan saldo minimal paling rendah untuk suatu tingkat aktivitas tertentu. Nah, selanjutnya ada investasi dalam sekuritas yang dapat diperjualbelikan. Perusahaan mencoba untuk mempertahankan beberapa target kas untuk memenuhi kebutuhannya dalam berbagai transaksi dan persyaratan saldo minimal. Akan tetapi, sering ditemukan perusahaan berinvestasi dalam sekuritas jangka pendek yang dapat diperjualbelikan. Untuk tujuan akuntansi, sekuritas yang dapat diperjualbelikan atau deposito berjangka ditampilkan dalam laporan posisi keuangan sebagai setara kas jika sisa waktu jatuh temponya 3 bulan atau kurang dari 3 bulan pada waktu pembelian. Sekuritas lainnya yang dapat diperjualbelikan dengan masa jatuh tempo kurang dari setahun disebut sebagai investasi jangka pendek. Kemudian ada portofolio sekuritas yang dapat diperjualbelikan. Yang pertama yaitu segmen kas siap pakai atau ready cash segment. Adalah saldo optimal sekuritas yang dapat diperjualbelikan milik perusahaan yang berfungsi melayani kemungkinan kekurangan dalam kas perusahaan. Yang kedua ada segmen kas terkendali atau controllable cash segment. Adalah sekuritas yang dapat diperjualbelikan untuk memenuhi arus kas keluar yang rutin atau diketahui seperti pajak dan dividen. Yang ketiga ada segmen kas bebas atau free cash segment.
adalah sekuritas yang dapat diperjualbelikan, yang bebas atau belum diketahui tujuannya. Selanjutnya, variabel-variabel dalam memilih sekuritas yang dapat diperjualbelikan. Yang pertama ada keamanan. Hal ini merujuk pada kecenderungan untuk mendapatkan kembali jumlah uang yang telah diinvestasikan. Oleh karena itu, tingkat keamanan yang relatif tinggi adalah suatu keseharusan bagi sekuritas yang menjadi pertimbangan utama untuk dimasukkan ke dalam portofolio sekuritas jangka pendek yang dapat diperjualbelikan. Yang kedua, waktu jatuh tempo atau maturity. Waktu jatuh tempo merujuk kepada umur dari suatu sekuritas. Beberapa sekuritas yang dapat diperjualbelikan memiliki waktu hidup tertentu. Biasanya, semakin lama waktu jatuh tempo, hasil yang didapat juga tinggi sebanding dengan risiko yang juga tinggi. Yang ketiga ada kemudahan pemasaran atau marketability. Kemudahan pemasaran atau marketability atau likuiditas sekuritas berhubungan dengan kemampuan pemilik untuk mengubahnya menjadi kas dalam waktu singkat. Walaupun sebuah sekuritas mungkin saja cukup atau bisa dikatakan aman, jika dimiliki hingga waktu jatuh tempo, hal ini tidak berarti bahwa sekuritas tersebut selalu dapat dengan mudah dijual sebelum waktu jatuh tempo tanpa menderita kerugian. Yang keempat ada hasil atau yield, berhubungan dengan bunga atau penilaian perusahaan terhadap sekuritas. Beberapa sekuritas biasanya tidak memberikan imbalan berupa tingkat bunga. Sebagai gantinya, sekuritas semacam ini dijual dengan harga diskon dan akan dibayar kembali berdasarkan nilai nominalnya. Karenanya, manajer portofolio surat berharga yang dapat diperjualbelikan dari perusahaan perlu mewaspadai risiko tingkat bunga atau hasil. Selanjutnya ada instrumen umum pasar uang. Yang pertama ada surat berharga komersial atau commercial paper. Terdiri atas special promise berjangka pendek tanpa jaminan yang diterbitkan oleh lembaga keuangan dan beberapa perusahaan industri. Surat berharga ini adalah instrumen dengan nilai uang terbesar dalam pasar uang. Surat berharga komersial dapat dijual oleh perusahaan secara langsung maupun melalui perantara. Biasanya, surat berharga komersial dijual dengan harga diskon dan waktu jatuh tempo mencapai 270 hari. Surat berharga komersial tidak memiliki pasar sekunder formal, oleh karena tidak adanya pasar sekunder yang aktif. Kesepakatan mengenai imbal hasil dan jatuh tempo hanya melibatkan perusahaan penerbit dengan investor atau investor dengan penyalur. Beberapa perusahaan yang pernah menerbitkan commercial paper diantaranya General Electric, Capital Corporation, Ford Motor Credit Company, dan General Motor Acceptance Corporation atau GMAC. Yang kedua, ada sertifikat deposito yang dapat dipindah tangankan atau Certificate of Deposit. Sebuah investasi jangka pendek yang lahir pada tahun 1961, investasi ini adalah investasi berdenominasi besar dan merupakan deposito berjangka di bank komersial atau lembaga keuangan yang membayar tingkat bunga tetap untuk waktu tertentu. Waktu jatuh tempo aslinya berkisar antara 30 hari sampai 12 bulan. Agar dapat dipindah tangankan atau dijual di pasar sekunder, kebanyakan bank mensyaratkan denominasi minimum sebesar $100.000 oleh karena kurang liquid dan agak tinggi resikonya. Hasil atas Certificate of Deposit lebih besar dari obligasi dengan waktu jatuh tempo yang sama, tetapi hampir sama hasilnya dengan surat berharga komersial. Beberapa produk CD adalah, pertama ada Eurodollar. Certificate Deposit adalah Certificate of Deposit yang berdenominasi dolar yang diterbitkan oleh cabang luar negeri, bank-bank Amerika Serikat, dan bank asing. Yang kedua ada Certificate of Deposit Yankee. Adalah Certificate of Deposit yang diterbitkan oleh berbagai cabang bank asing di Amerika Serikat. Yang ketiga ada Thrift Certificate of Deposit
adalah Certificate of Deposit yang diterbitkan oleh Asosiasi Simpanan dan Pinjaman, Bank Simpanan, dan Kredit Union. Saham preferen pasar uang. Satu jenis yang paling banyak digunakan saat ini adalah saham preferen pasar uang atau Money Market Preference MMP Stock. Untuk MMP, lelang dilakukan setiap 49 hari. Di luar periode minimum kepemilikan yang disyaratkan perusahaan kepada investor untuk mendapat keuntungan atas dividen perusahaan. Proses lelang tersebut memberi investor likuiditas dan stabilitas harga. Proses tersebut melindungi investor dari risiko bawaan. Harga lelang yang baru ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran dengan tingkat bunga di pasar uang. Perusahaan yang telah memiliki MMP pada hari lelang memiliki 3 pilihan, yakni 1. Menawar ulang, yang kedua memasukkan perintah penjualan, dan yang ketiga yaitu memasukkan perintah tahan dengan menahan jumlah saham mereka yang akan menghasilkan dividen baru. Ada reksadana pasar uang. Oleh karena berbagai biaya transaksi dan besarnya jumlah kas minimum yang dibutuhkan untuk membeli beberapa sekuritas yang dapat diperjualbelikan dengan hasil tinggi, perusahaan kecil seringkali merasa bahwa memiliki portofolio sekuritas jangka pendek yang dapat diperjualbelikan adalah hal yang tidak mungkin. Pada awal era 1970, pembuatan reksadana pasar uang memungkinkan perusahaan kecil maupun perorangan untuk memiliki portofolio yang terdiversifikasi atas sekuritas yang dapat diperjualbelikan. Reksadana menjual kepemilikan untuk menggalang dana, dan dengan mengumpulkan dana dari sejumlah besar investor kecil, perusahaan kecil tersebut dapat berinvestasi dalam instrumen pasar uang berdenominasi besar. Tidak seperti reksadana lainnya, reksadana pasar uang memberikan dividen harian yang dapat diinvestasikan kembali secara otomatis atau ditarik tunai. Banyak dari reksadana ini memungkinkan pembukuan akun hanya sebesar $500 sebagai investasi awal. Karenanya, banyak perusahaan besar yang menarik dananya ke reksadana pasar uang paling tidak untuk beberapa kebutuhan portofolio sekuritas mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan memilih sekuritas untuk berbagai segmen portofolio. Keputusan untuk menginvestasikan dalam sekuritas yang dapat diperjualbelikan tidak hanya melibatkan jumlah yang diinvestasikan, tetapi juga jenis sekuritas tempat investasi akan dilakukan. Pembagian sebelumnya atas portofolio sekuritas yang dapat diperjualbelikan terdiri atas 3 segmen yang dapat membantu membuat keputusan. Semakin besar portofolio sekuritas jangka pendek yang dapat diperjualbelikan milik perusahaan, makin banyak peluang untuk spesialisasi dan skala ekonomi dalam operasionalnya. Oleh karena itu, diperlukan 1 orang staf khusus untuk mengelolanya. Staf semacam ini dapat menjalankan penelitian serta terus diverifikasi, mengamati kondisi pasar, serta terus menganalisis dan meningkatkan posisi portofolio perusahaan. Selanjutnya di sini ada bagian untuk menentukan komposisi akun sekuritas jangka pendek yang dapat diperjualbelikan, dipertimbangkan berbagai keuntungan dan kerugian terkait imbal, hasil dan risiko, sesuaikan keamanan dengan kebutuhan setelah memasukkan berbagai pertimbangan. Bisa kita lihat di bagian ini ada kebutuhan perusahaan, yaitu ada ready cash, controllable cash, free cash. Selanjutnya di sini ada pertimbangan utama, yaitu ada keamanan, daya jual beli, imbal hasil, waktu jatuh tempo. Selanjutnya ada sekuritas pasar uang, surat berharga komersil, certificate of deposit, saham preferred, pasar uang, reksadana, dan lain-lain. Sekian video presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Lagi di kitas Sekian penjelasan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami.
Geser ke kanan dah biar dia nggak kena tiangnya. Ke kanan. Iya situ. Thumbnail. Lah thumbnail.